Stadion megah di Jeddah menjadi saksi. Harapan jutaan rakyat Indonesia sirna dalam satu malam. Skor akhir 2-3 melawan Arab Saudi bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah simbol kekecewaan, hilangnya arah permainan, dan retaknya kepercayaan. Satu nama kini berada di ujung tanduk, Patrick Kluivert. Dan di tengah badai kritik, satu nama lain kembali menggema di seluruh penjuru negeri, Sintayong. Pertandingan melawan Irak bukan sekedar laga kualifikasi. Ini adalah vonis. Akankah Kluivert bertahan atau kursi pelatih Garuda kembali ke tangan yang lama? Semuanya dimulai dengan begitu indah. Menit ke-11, Kevin Dix dengan tenang mengeksekusi penalti. Indonesia unggul 1-0. Di ruang keluarga, di warung kopi, di stadion kecil hingga kampung-kampung, semua bersorak, Garuda bisa. Namun keunggulan itu hanya bertahan singkat. Dalam waktu 20 menit, Arab Saudi membalikkan keadaan. 2 gol cepat membongkar seluruh kelemahan kita. Babak pertama berakhir dengan wajah-wajah tertunduk. Babak kedua dimulai dengan harapan baru. Namun, serangan balik cepat Arab Saudi kembali menjadi mimpi buruk. Skor 3-1. Penalti kedua Kevin Dix di menit akhir hanya menjadi gol hiburan saja. Kekalahan ini terasa pahit, bukan karena skor, tetapi karena kita tahu seharusnya bisa lebih baik. Publik dan pengamat sepak bola sepakat, ada 5 kesalahan besar yang membuat Indonesia kehilangan arah. Pertama, bencana formasi 4 back. Kluivert meninggalkan formasi 3 back warisan Sintayong yang terbukti solid. Hasilnya, pertahanan terlalu terbuka. Setiap serangan balik lawan terasa seperti pisau yang menembus tanpa perlawanan. Kedua, lini tengah yang hilang arah. Duet Klok dan Pellu tak mampu menjadi tembok pertama. Transisi lambat, ruang tembak terbuka. Setiap kali bola hilang, pertahanan langsung panik. Ketiga, serangan yang terisolasi. Serangan kita hanya hidup di sisi kanan lewat aksi individu. Ragnar Oratmengon nyaris tak mendapat suplai bola. Tanpa variasi, permainan Indonesia mudah dibaca. Keempat, gol-gol yang tak perlu. Sapuan bola yang salah, pelanggaran tidak perlu, hingga kegagalan menutup ruang tembak. 3 gol Arab Saudi lahir bukan dari kehebatan lawan, tetapi dari kesalahan sendiri. Kelima, pemilihan pemain yang keliru. Beberapa pemain tampil di bawah performa tetap dimainkan, sementara nama seperti Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand baru diturunkan terlambat. Kluivert tampak belum memahami DNA skuad Garuda. Di level ini, dedil kecil menentukan segalanya. Dan Indonesia membayar mahal untuk setiap kesalahan itu. Kekalahan ini bukan hanya terasa di lapangan. Ledakan emosi juga terjadi di dunia maya. Patrick Kluivert out. Garuda butuh STY kembali. Komentar seperti itu membanjiri setiap unggahan resmi PSSI. Media nasional bahkan menulis, evaluasi total, publik menunggu jawaban. Namun di tengah hujan kritik, ada suara yang berbeda. Suara dari para pemain sendiri. Oleh Romeni setelah cedera panjang, menulis di Instagram, "Fokus penuh pada hari Sabtu. Terima kasih atas dukungan luar biasa." Sebuah pesan pendek, tapi mengandung tekad untuk tidak menyerah. Sementara Justin Hubner yang tak dimainkan sama sekali, mengunggah tulisan yang menyentuh hati. "Kita semua setuju, kita seharusnya ada di lapangan." Apakah ini sindiran atau hanya luapan frustasi seorang pejuang yang haus kesempatan? Sang kapten berbicara lebih bijak. Ia menegaskan, "Kami kalah, tapi kami belum selesai." Inilah wajah baru timnas, kecewa tapi tetap berjuang. Karena bagi mereka, mengenakan lambang Garuda bukan sekedar profesi, tapi kehormatan. Kini, semua mata tertuju pada satu laga, Indonesia versus Irak. Presiden PSSI Erick Thohir meminta tim untuk segera bangkit. Namun di mata supporter, laga ini lebih dari sekedar pertandingan.
ini adalah ujian akhir bagi Patrick Kluivert. Kluivert memuji para pemain, mereka bertarung seperti singa. Namun sebuah kutipan dari Alexander the Great terasa lebih relevan hari ini. Aku takut pada pasukan singa yang dipimpin seekor domba, tapi aku takut pada pasukan domba yang dipimpin seekor singa. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert adalah singa yang dimaksud? Atau justru Garuda kehilangan pemimpinnya? Di media sosial, satu nama terus digaungkan, Shin Tae-yong. Sosok yang membawa disiplin, mental baja, dan filosofi kerja keras yang dicintai publik. Nama yang dulu dianggap keras, tapi kini dirindukan. Jika laga melawan Irak berakhir dengan hasil buruk, bukan tidak mungkin suara publik akan berubah menjadi tekanan resmi. Dan perjalanan Kluivert bisa berhenti lebih cepat dari yang dibayangkan. Namun di atas semua itu, ada satu hal yang tak boleh padam, cinta kita pada merah putih. Pelatih bisa berganti, strategi bisa berubah, tapi semangat Garuda tak boleh padam. Sepak bola bukan sekedar menang atau kalah. Ini tentang perjuangan, tentang keyakinan, dan tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Satu laga tersisa, satu kesempatan terakhir, dan mungkin satu nama yang akan menentukan arah masa depan timnas Indonesia. Garuda tak pernah menyerah.